Penambahan hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati dan polusi membutuhkan solusi segera agar tidak menjadi semakin berat. Sementara itu, perubahan iklim menyebabkan terjadinya bencana banjir dan juga panas ekstrim di beberapa negara di dunia. Bagaimana negara anggota G20 menyatukan suara untuk menyelesaikan isu lingkungan dan perubahan iklim? Permasalahan lingkungan dan perubahan iklim memang menjadi isu yang terus menyedot perhatian dunia. Komitmen untuk menjaga bumi agar tetap bisa layak dan nyaman untuk dihuni manusia tentunya membutuhkan kerjasama semua negara di dunia. Sejumlah pendekatan pun dilakukan untuk meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim global. Uni Eropa menjadi salah satu negara yang berperan aktif dalam menjaga keanekaragaman hayati. Salah satunya dengan mengeluarkan strategi transformatif untuk mengembalikan keanekaragaman hayati Eropa pada jalur pemulihan 2030. Langkah ini dilakukan untuk menahan laju penebangan hutan secara liar dan jumlahnya terus bertambah. We definitely have a huge issue because the deforestation is continuing and continuing every year with even larger numbers, and therefore European Union's reaction, especially after the Glasgow COP, where EU pledged to halt global deforestation, was actually to introduce deforestation legislation, which would basically ensure that we take care of responsibility of our consumption, so that consumption in the EU does not drive forest losses elsewhere. So of course there are still efforts needs to be done. I'm of course a huge fan of mangroves restoration program, and EU is directly supporting it. I think this is a good example across the globe to show that not only protection but restoration efforts are needed as well. Selain melakukan perlindungan keanekaragaman hayati, proses restorasi lahan gambut memang menjadi langkah penting untuk pengelolaan lingkungan serta memiliki fungsi penting dalam mencegah perubahan iklim. Ekosistem gambut memegang peranan penting dalam siklus hidrologi, habitat keanekaragaman hayati, dan pengendalian perubahan iklim karena mampu mengikat 30% jumlah karbon di dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Peningkatan pelepasan karbon dan pencemaran asap ke atmosfer saat terjadinya kebakaran lahan gambut menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang menahan panas matahari sehingga meningkatkan suhu bumi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat Indonesia memiliki ekosistem gambut seluas 24,6 juta hektar, terluas keempat di dunia setelah Cina, Rusia, dan Kanada. Namun, eksploitasi besar-besaran terhadap lahan gambut oleh aktivitas pembukaan lahan hutan tanam industri, perkebunan, infrastruktur, dan permukiman membuat hanya 16% atau sekitar 4 juta hektar lahan gambut di Indonesia. Keringnya lahan gambut akibat eksploitasi oleh manusia membuatnya rentan untuk terbakar dan turut mempercepat laju perubahan iklim. Pemerintah Indonesia terus fokus untuk menahan kenaikan suhu global dengan meluncurkan Rencana Operasional Indonesia Rendah Karbon 2030 untuk kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau VOLU Net Sink 2030. Amerika Serikat pun menyatakan dukungannya dan menyebut kolaborasi kedua negara menjadi penting dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menjaga ekosistem alam serta menciptakan terobosan untuk mengoptimalkan penyerapan emisi karbon melalui restorasi lahan gambut serta melakukan transisi energi. We are if we don't do the things we know we must do. Right. We don't have to be. And disaster, some of it is already baked in to the greenhouse gas emissions that are in the atmosphere. But if we reduce them, if we will change our current patterns and produce energy in a clean way all around the world, we can win this fight. Lebih lanjut, John Kerry menyatakan Amerika Serikat akan membantu dari sisi teknologi dan keuangan selama Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi energi dengan memanfaatkan energi matahari dan angin serta mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil. Presidensi G20 Indonesia di tahun ini memprioritaskan 3 isu utama, yaitu transisi energi berkelanjutan,
sistem kesehatan dunia, dan juga transformasi ekonomi dan digital. Terkait isu transisi energi, pembahasan akan difokuskan pada keamanan energi, akses dan efisiensi energi, serta transisi energi untuk menuju sistem energi yang rendah karbon, termasuk juga pada investasi dan inovasi pada teknologi yang lebih bersih dan efisien. Semua itu menjadi upaya dari negara anggota G20 untuk melakukan pengendalian perubahan iklim dan melakukan perlindungan lingkungan hidup.